Kenapa sih kita harus membuat planning? Kali ini saya akan ngobrol tentang seputar manajemen waktu dan planning. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas kenapa sih kita harus membuat planning. Ini dia 8 alasan kenapa kita harus membuat planning. Alasan yang pertama adalah karena waktu yang sangat terbatas. Waktu itu aset yang sangat berharga karena dia tidak dapat kembali lagi. Setiap manusia diberikan waktu 24 jam dalam sehari dan 168 jam dalam sepekan. Sementara, setiap orang itu punya banyak pekerjaan, banyak goal, target-target yang harus dicapai. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sangat terbatas itu, mengisinya dengan hal-hal yang akan mendekatkan pada goal yang ingin kita capai, atau proyek-proyek yang ingin kita selesaikan, atau peran-peran hidup yang ingin kita wujudkan. Karena terbatasnya waktu, kita harus mengelolanya, memanfaatkannya, mengisinya dengan hal-hal yang akan mendekatkan kita pada goal kita. Yang kedua adalah planning membuat kita menjadi lebih teratur. Coba kita bandingkan jika satu hari kita tanpa membuat planning apa yang akan dikerjakan pada hari itu. Maka biasanya kita mengerjakan random saja, yang teringat langsung dikerjakan atau yang terlihat langsung dikerjakan. Dan di lain hari kita coba memplanning hari kita, maka hari-hari kita, jam-jam kita yang dilalui akan lebih teratur, akan lebih terencana, dan goal yang dihasilkan akan lebih mudah tercapai. Nah, poin yang ketiga ini berhubungan dengan poin yang kedua tadi. Poin yang ketiga ini adalah kita akan merasa happy dan merasa ringan. Karena dengan planning itu kita punya kejelasan untuk melakukan apa di jam berapa. Sehingga pikiran kita akan menjadi clear, tidak banyak hal yang mengganggu pikiran kita harus mengerjakan apa atau terlalu banyak yang dipikirkan. Karena kita sudah mengacu pada planning, kita akan fokus pada planning yang sudah kita buat juga. Nah, yang keempat adalah kita mempunyai gambaran tentang masa depan yang ingin kita raih. Pada saat kita membuat planning, mau tidak mau kita akan dibawa untuk men-setting goal yang ingin kita capai di jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Nah, goal itu dibuat sejelas mungkin, kemudian dari goal itu maka ditarik mundur, kita buat planning tahunan, bulanan, pekanan, atau bahkan sampai ke harian. Sehingga planning ini akan membuat kita mempunyai bayangan atau gambaran yang sangat jelas tentang masa depan kita. Yang kelima adalah fokus pada jalur kita. Kadang kita tergoda untuk merasa iri dengan prestasi orang lain atau dengan pencapaian orang lain. Rumput tetangga biasanya terlihat lebih hijau. Nah, dengan planning yang jelas, maka kita tidak mudah untuk terintimidasi oleh prestasi orang lain karena kita akan fokus pada apa yang sedang kita kejar. Kita tidak lagi sibuk melihat rumput tetangga yang hijau, tapi kita berusaha untuk menghijaukan rumput di halaman kita. Hal yang keenam yaitu kita akan lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Kenapa demikian? Karena planning itu biasanya berdampingan dengan evaluasi. Memang baiknya begitu. Pada saat kita memplanning, maka harus ada evaluasi. Dari evaluasi itu kita mendapatkan gambaran tentang pencapaian kita, juga pembelajaran atau hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, dari hal-hal yang harus diperbaiki ini berarti kita terpacu untuk beradaptasi atau merubah cara supaya pencapaian kita menjadi lebih baik lagi. Nah, nomor 7 adalah kita akan tahu prioritas yang real. Karena seringkali kita terkecoh oleh banyak aktivitas yang dilakukan dan ternyata itu nggak ada hubungannya dengan goal yang ingin kita capai. Kita merasa sibuk melakukan banyak hal, tetapi setelah dievaluasi ternyata tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin kita capai. Jadi pada saat kita menentukan goal, kita menentukan rencana, maka akan terlihat mana pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang harus kita kerjakan yang akan mendekatkan kita pada goal yang ingin kita capai. Hal yang ke-8, yang terakhir adalah penghargaan terhadap diri kita sendiri. Dengan membuat planning, kita akan menghargai
pilihan goal yang kita pilih, kemudian kita akan juga menghargai usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan pada goal yang ingin kita raih. Yang terpenting adalah kita menghargai waktu yang kita punya, kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan mengisinya untuk meraih goal yang ingin kita capai. Itu dia 8 alasan kenapa kita harus membuat planning. Jadi, gimana nih setelah tahu alasan-alasan itu, masih malas untuk bikin planning? Jangan sampai ya. Kalau masih malas, silahkan putar ulang lagi video ini dari awal. Yuk kita bikin planning dari sekarang. Jika mau mendapatkan manfaat dari video saya, silahkan like dan komen, dan silahkan juga subscribe channel ini, juga nyalakan tombol notifikasinya karena saya akan berkala memberikan cerita tentang bagaimana membuat planning dan manajemen waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Hargai pilihan